Hai co-friends, pada soal ini diketahui data hasil percobaan. Di sini terdapat garam, molaritas, dan pH-nya. Kemudian di sini ditanyakan garam yang mengalami hidrolisis berdasarkan tabel di atas adalah yang mana? Hidrolisis terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Untuk yang pertama, NaCl akan terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis. Cl- berasal dari asam kuat HCl sehingga tidak terhidrolisis. NaCl bersifat netral, pH-nya sama dengan 7, karena tidak terhidrolisis sehingga jumlah H+ dan OH- pada larutannya akan setara. Tidak ada kelebihan H+ yang menyebabkan sifat larutannya menjadi asam, ataupun kelebihan OH- yang menyebabkan sifat larutannya menjadi basa. Di sini NaCl tidak terhidrolisis, jadi NaCl ini salah. CH3CONa akan terion menjadi Na+ ditambah CH3CO-. Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis. CH3CO- berasal dari asam lemah CH3COOH sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi CH3CO- ditambah H2O berkesetimbangan dengan CH3COOH ditambah OH-. CH3CONa akan bersifat basa karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan OH-. Di sini CH3CONa akan terhidrolisis sebagian karena Na+-nya tidak terhidrolisis sedangkan CH3CO-nya terhidrolisis. CH3CONa akan terion menjadi CH3CO- ditambah Na+. Di soal diketahui CH3CONa-nya adalah 0,1 molar, jadi sesuai perbandingan koefisien CH3CO-nya 0,1 molar. Konsentrasi OH- akan sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi CH3CO-. Kw-nya adalah 10 pangkat minus 14 dan Ka dari CH3COOH adalah 10 pangkat minus 5 dan konsentrasi dari CH3CO-nya adalah 0,1, jadi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5 molar. POH akan sama dengan minus log konsentrasi OH-, jadi POH-nya akan sama dengan minus log 10 pangkat minus 5, jadi POH-nya akan sama dengan 5. pH akan sama dengan 14 dikurangi POH, jadi pH-nya akan sama dengan 14 dikurangi 5, yaitu 9. Jadi untuk yang CH3CONa ini benar. Kemudian Na2SO4 akan terion menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis. SO4 2- berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga tidak terhidrolisis. Na2SO4 bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7 karena tidak terhidrolisis, sehingga jumlah H+ dan OH- pada larutannya akan setara. Tidak ada kelebihan H+ yang menyebabkan sifat larutannya menjadi asam, ataupun kelebihan OH- yang menyebabkan sifat larutannya menjadi basa. Na2SO4 di sini tidak terhidrolisis, jadi untuk Na2SO4 salah. NH4Cl akan terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Cl- berasal dari asam kuat HCl sehingga tidak terhidrolisis. NH4+ berasal dari basa lemah NH4OH sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi hidrolisis NH4+ ditambah H2O berkesetimbangan dengan NH3 ditambah H3O+. NH4Cl akan bersifat asam karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan H3O+. Di sini NH4Cl terhidrolisis sebagian. NH4Cl akan terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Di soal diketahui NH4Cl-nya adalah 0,1 molar, jadi sesuai perbandingan koefisien NH4+-nya adalah 0,1 molar. Konsentrasi H+ akan sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi NH4+. Kw-nya 10 pangkat minus 14, Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat minus 5, dan konsentrasi NH4+-nya 0,1. Jadi, konsentrasi H+-nya akan sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. pH akan sama dengan minus log konsentrasi H+, jadi pH-nya akan sama dengan minus log 10 pangkat minus 5, yaitu 5. Jadi, untuk NH4Cl benar. KBr akan terion menjadi K+ ditambah Br-. K+ berasal dari basa kuat KOH sehingga tidak terhidrolisis. Br- berasal dari asam kuat HBr sehingga tidak terhidrolisis. KBr bersifat netral, pH-nya sama dengan 7 karena tidak terhidrolisis, sehingga jumlah H+ dan OH- pada larutannya akan setara. Di sini KBr tidak terhidrolisis. Jadi untuk yang KBr ini salah,
Jadi garam yang mengalami hidrolisis berdasarkan tabel tersebut adalah CH3CONA dan NH4Cl. Sampai jumpa di soal berikutnya.